Pada akhirnya di hari wafatnya Rasulullah, ketika Rasulullah sudah tidak bisa melakukan sholat jamaah subuh, Rasulullah hanya bisa melihat dari jendela dan menangis ketika meminta Abu Bakar menjadi imam dalam sholat subuh. Ketika itu di ujung waktu duha, dalam satu riwayat bahwa tiba-tiba ada tamu yang datang dengan mendadak mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Tidak ada jawaban. Salam kedua, assalamualaikum ya Nabi Allah, tidak jawaban. Salam ketiga dijawab waalaikumsalam. Sayyidatina Fatimah keluar melihat bahwa dia tidak bisa melihat seseorang. Ya Rasulullah, aku tidak melihat siapa-siapa. Suruh dia masuk. Ketika Sayyidah Fatimah bingung, dalam kondisi bingung, ketahuilah Fatimah, yang datang adalah dia, malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Dialah adalah Ijrail. Seketika Fatimah gemetar, seketika Fatimah keluar keringat dingin. Ketahuilah beliau sudah ada di hadapan. Kemudian kata malaikat Israel bilang, ya Rasulullah, aku datang bersilaturahmi. Selain dari bersilaturahmi, aku datang diberi tugas untuk menjemputmu, untuk mencabut nyawamu. Itu pun kalau engkau berkenan. Rasulullah bertanya, di mana Jibril? Jibril masih ada di langit bumi ya Rasulullah. Dia tidak mampu bertemu denganmu. Katakan pada Jibril, aku ingin ketemu. Malaikat Jibril datang, turun, dan malaikat Jibril ada di sebelah kanan. Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, duhai Jibril, aku akan bertanya kepadamu, apa hak-hak? Kata Jibril, ya Rasulullah, hal surga itu diharamkan untuk siapapun sebelum engkau masuk surga. Bukan itu Jibril, bagaimana dengan umatku? Ya Muhammad, umatmu adalah umat terakhir, tapi umatmu adalah umat yang dimuliakan oleh Allah. Umatmu lah yang pertama kali akan memasuki surga sebelum umat-umat yang lain. Setelah mendengar pernyataan malaikat Jibril, Rasulullah tersenyum. Ketika Rasulullah tersenyum, yang menangis adalah Aisyah, yang menangis adalah Fatimah. Fatimah menangis sejadi-jadinya. Kemudian Rasulullah menoleh kepada Fatimah dan Rasulullah mengatakan, duhai Fatimah, kenapa engkau menangis? Ketahuilah, engkau yang tidak akan lama menyusulku setelah kematian. Berbahagialah. Mendengar ucapan bahwa dia Fatimah akan wafat tidak lama dari Rasulullah wafat, Fatimahnya tersenyum. Setelah prosesi itu sudah semua terjadi, Rasulullah mengizinkan kepada malaikat Israel, duhai Israel, persilahkan lakukan tugasmu Israel. Dilakukan oleh malaikat Israel dengan memohon maaf, dilakukan secara perlahan-lahan. Ketika ruh Rasulullah sampai mata kaki, sampai dengkul, sampai pinggang, ketika sudah mulai sampai di perut, Rasulullah berteriak, ya sesakit inikah sakaratul maut? Karena ketika itu Rasulullah mengeluarkan peluh keringat. Malaikat Jibril berhenti, malaikat Israel berhenti. Maafkan aku ya Rasulullah.
Ini aku lakukan sudah dengan cara yang paling lembut. Sakit, sakaratul maut ini sakit Israel. Iya Rasulullah. Beberapa kali malaikat Israel berhenti melakukan tugasnya karena Rasulullah mengeluh kesakitan. Makanya Rasulullah ketika itu berucap sakarat, ada sakaratul maut, dan itu sakit. Ketika ditunda oleh malaikat Israel dalam mencabut nyawa, Rasulullah berdoa, ya Rabb, jangan pernah bebankan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Cukup hari ini aku mohon, biar aku saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Seperti ini Rasulullah, biar dia yang menanggung derita setiap umat, biar dia yang merasakan sakit dari derita setiap umat. Dan kemudian Rasulullah berpesan, as-sholat, 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 3 kali diucapkan oleh Rasul. Di situ ada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, ada Aisyah, ada Fatimah, sahabat semuanya sudah berkumpul. Rasulullah pesan sholat, sholat, sholat. Dan pesan berikutnya, An-Nisa, 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 jaga wanita, jaga wanita, wanita di akhir zaman. Setelah itu lanjutkan ya Israel, diteruskan oleh malaikat Israel sampai selesai tugas malaikat Israel mencabutnya. Kenapa ini perlu disampaikan? Agar kita sebagai umat Rasul tahu. Aneh kalau umatnya tidak mencintai Rasul. Aneh kalau ada umat Rasulullah membaca sholawat cuma dengan aneh. Aneh kalau masuk umat Rasulullah tidak merasa bahagia dengan kelahiran baginda Rasul. Karena jelas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita melihat orang sekarang meninggal, mungkin kita tidak bisa melihat, merasakan seperti apa sakit yang dirasakan, karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sejauh ini ada orang yang dibilang tidak mau baca riwayat Nabi, tidak mau maulid. Kapan bisa mencintai Rasul ketika dia tidak kenal Rasulullah dan tidak pernah membaca riwayat perjuangan Rasulullah? Ini syarat. Makanya kalau sudah ingat kepada ini, pasti ketika kita baca salawat kita nangis. Nangis. Apalagi kalau sampai mulai muncul rasa cinta, rindu pada Rasulullah. Sampai dalam satu riwayat ada sahabat yang dia ikut selalu dengan perjuangan Rasulullah ketika Rasulullah melakukan dakwah. Satu saat dia ditinggal, beberapa minggu tidak ikut dengan dakwah Rasulullah, tidak diajak Rasulullah. Rasulullah datang lagi, ketemu badannya sudah dalam kondisi kurus kering.
kenapa engkau, apa sakit yang kau derita, kata Rasulullah. Aku tidak sakit ya Rasulullah. Terus kenapa badanmu sampai kurus kering seperti ini? Karena beberapa hari ini aku tidak ketemu denganmu. Aku tidak enak makan, aku tidak bisa makan. Seperti itu. Kemudian nanti bagaimana ya Rasulullah ketika engkau tiada, aku sudah tidak bisa memandang wajahmu lagi. Ada orang zaman sekarang begitu-gitu amat sama Rasulullah. Dia yang sudah menangguhkan meminta kepada Allah agar sakitnya, pedihnya sakaratul maut cukup aku yang merasakan, jangan ini ditimpahkan kepada umatku, kata Rasul.